Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika bertanya tentang Mekah, maka apa yang kita bayangkan sebagai umat Islam yang pastinya adalah menunaikan ibadah haji. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima. Ibadah haji adalah kewajiban bagi umat Islam yang mampu secara fisik dan finansial. Ibadah haji adalah ziarah ke Ka'bah di Makkah yang dilakukan pada bulan Zulhijjah. Ibadah haji dilakukan dengan melakukan serangkaian ritual ibadah seperti ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf di Padang Arafah. Ibadah haji sangat dianjurkan bagi umat Islam yang mampu karena dapat menghapus dosa, menyucikan jiwa, dan meningkatkan keimanan. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol notifikasinya sebagai dukungan Anda ke channel kami. Kita lanjut ke ceritanya. Namun apa jadi jika menunaikan ibadah haji dengan uang haram? Harta haram tidak mencakup rukun maupun syarat haji. Jadi kalau dia melaksanakan haji pakai uang haram, kata uang haram tak termasuk dalam rukun dan syarat, jadi hajinya sah. Tapi hajinya tidak bernilai dan tidak diterima Allah. Jadi, apakah kalian masih mau melakukan ibadah haji menggunakan uang haram sebelum azab Allah menghampirinya? Seperti yang dialami salah satu wanita jamaah haji asal Indonesia, kami tidak akan menyebutkan nama dan alamat yang detail. Dikarenakan ini merupakan privasi dan kepribadian keluarga yang bersangkutan. Kami samarkan aja namanya, sebut aja namanya Kinta. Kejadian yang tak terduga ini dialami Kinta. Entah apa yang terjadi. Tiba-tiba mata Kinta menjadi buta. Sontak dia bereriak dan seluruh badannya bergetar, seakan-akan seluruh badannya menolak untuk berada di Ka'bah, yaitu tanah yang disucikan Allah. Banyak jamaah haji berusaha menolongnya, namun usahanya sia-sia. Sesaat sebelum masuk Ka'bah, Kinta sempat berbisik ke salah satu jamaah haji, yaitu teman satu grupnya dari kota yang sama. Dalam bisikannya Kinta, "Mbak, pandangan mataku kok buram ya?" Terus badanku tiba-tiba menggigil. Lalu temannya berusaha menguatkan Kinta, "Sebentar lagi kita akan masuk Ka'bah. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Banyak orang di luar sana yang tidak bisa menunaikan ibadah haji, karena keterbatasan ekonomi. Sesungguhnya mereka pun kalau diberi kesempatan menunaikan haji di rumah Allah, mereka pun tidak akan menyia-nyiakan kesempatan baik ini," kata teman Kinta. Lantas, dosa apa yang telah dibuat Kinta hingga mendapatkan azab dari Allah? Ketika itu di salah satu desa, yang kebanyakan penduduknya merupakan petani yang makmur. Namun kemakmuran desanya berubah semenjak kehadiran Kinta. Kinta merupakan warga pendatang yang bersuamikan asli penduduk desa itu. Suami Kinta merupakan anak juragan padi di desa itu yang dihormati. Setiap hasil panen di desa itu dan sekitarnya pasti dibeli mertua Kinta. Dikarenakan mertua Kinta berani membeli hasil panen warganya dengan harga paling tinggi di antara juragan lainnya. Prinsip mertua Kinta hanyalah satu, untung sedikit tidak masalah, yang penting tidak rugi. Terus hitung-hitung membantu warga desanya berpenghasilan, dan warganya tidak merasa dirugikan. Itulah prinsip mertua Kinta. Lalu mertua Kinta pun menugaskan Kinta untuk mencatat hasil panen yang masuk ke gudang. Banyak padi yang masuk ke gudang. Ketika musim panen tiba, gudang mertua Kinta tak pernah sepi dari petani. Dikarenakan kebaikan mertua Kinta, banyak warga yang menghormatinya. Melihat hal tersebut, Kinta merasa heran apa yang dilakukan mertuanya sehingga warga begitu menghormatinya. Di saat itulah banyak warga yang mengenal Kinta. Hal tersebut tidak disia-siakan oleh Kinta. Bahkan Kinta pun sering mengajak ngobrol warga yang datang ke gudang mertuanya, yang mengantar hasil panennya. Tak butuh waktu lama, Kinta pun dengan cepat beradaptasi dengan warga kampung di sekitarnya. Banyak sudah warga yang mengenal Kinta dikarenakan Kinta
sering ke gudang untuk mengecek padi yang dibeli dari petani. Lama-kelamaan mertua Kinta mempercayakan Kinta sebagai untusannya. Suatu ketika mertua Kinta menyuruh Kinta dan anaknya, yaitu suami Kinta, untuk berkeliling kampung mendatangi para petani di rumahnya. Untuk meminjamkan modal ke semua petani yang membutuhkan modal, namun pinjaman modal mertuanya tidak ada bunga, maka dari itu para petani segan kepada mertua Kinta. Hingga petani di desa tersebut kompak untuk menjual hasil taninya ke mertua Kinta. Tanpa paksaan dari mertua Kinta, para warga ikhlas menjual hasil taninya ke mertua Kinta sebagai tanda terima kasih. Di sisi lain, mertua Kinta tidak memanfaatkan situasi tersebut. Beliau tetap membeli dengan harga tinggi, berharap para petani di desanya ikut sejahtera. Seiring berjalan waktu, mertua Kinta mempercayakan agar Kintalah yang meneruskan usaha mertuanya. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Kinta, dikarenakan sudah banyak warga yang mengenal Kinta. Di tahun pertamanya, Kinta masih memakai sistem mertuanya, yaitu membantu warga desanya meminjamkan modal kepada warga yang perlu modal tanpa ada bunga. Namun di akhir tahun pertamanya, Kinta mulai berubah. Dia selalu mengeluh ke suaminya bahwa usaha yang dijalani mertuanya selama ini untungnya sedikit. Itu pun menunggu panennya warga. Karena tidak ada rasa bersyukur di hatinya, Kinta pun berniat untuk menarik bunga kepada warga kampung yang dipinjamkan modal. Tanpa memberitahu suaminya, rencana licik Kinta pun dijalankan. Suami Kinta yang bekerja sebagai kasir minimarket tidak terlalu tahu apa yang dilakukan Kinta kepada warga desanya. Di tahun kedua, Kinta pun menjalankan rencananya. Setiap ada warga yang mau pinjam modal, kini Kinta memberi syarat agar pinjaman modalnya nanti diberi bunga. Hal tersebut membuat warga desa kaget, namun dengan kelicikan Kinta, dia beralasan supaya nanti bunga pinjamannya akan digunakan berobat mertuanya. Mendengar hal tersebut, para warga pun menyetujuinya, dikarenakan beliau sudah banyak membantu warga di desa. Mungkin inilah kesempatan warga untuk membalas kebaikan beliau. Singkat cerita, kini Kinta menjadi kaya. Dari hasil bunga pinjaman warga bisa untuk membeli rumah yang cukup besar di desa. Sontak keluarga besar mertua Kinta dan penduduk desa pun menaruh curiga. Sedangkan suami Kinta masih berpikir positif, memang sesekali suami Kinta sempat bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu, hingga bisa membeli rumah?" Tanya suami Kinta. "Itu kan uang tabungan aku. Setiap kamu kasih uang, aku selalu menabungnya," jawab Kinta dengan berbohong. Suami Kinta pun langsung percaya, dan semenjak itu pun suami Kinta tidak pernah bertanya lagi tentang dari mana uang yang didapat Kinta. Dikarenakan memiliki hati yang busuk, Kinta pun menerapkan aturan baru lagi. Para petani diwajibkan untuk menjual hasil panennya dengan harga murah, dengan alasan harga pasaran barang sedang turun. Para warga desa pun mengeluhkan hal tersebut. Keputusan itu membuat warganya makin sulit, dikarenakan hasil panennya sering merugi, semenjak Kinta yang ambil alih sebagai juragan. Namun warga masih memiliki rasa hormat kepada mertua Kinta, dengan terpaksa hasil panennya dijual ke Kinta. Seiring berjalannya waktu, salah satu penduduk desa pun berusaha mencari tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi di desanya. Dikarenakan dulu desanya dijuluki petani makmur dan sejahtera, perlahan-lahan julukan itu hilang. Tak mau julukan petani makmur hilang, salah satu pria mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Namun tak mudah untuk mencari tahu dan mengumpulkan informasi tentang Kinta. Dikarenakan Kinta sekarang merupakan orang terpandang di desa tersebut. Berbagai cara telah dilakukan pria tersebut, namun usahanya selalu gagal. Karena warga desa takut untuk mencari masalah dengan Kinta. Bertahun-tahun kemudian, warga desa mulai kesal dengan ulah Kinta, hingga sebagian warga desa menjual hasil panennya ke juragan lain yang berani lebih mahal dari harga yang diberikan Kinta. Perlahan-lahan gudang padi mertua Kinta pun mulai sepi,
Banyak warga yang menjual hasil panennya ke juragan lain. Hal tersebut diketahui adik dari mertua Kinta, yang mengetahui bahwa gudang padi milik kakaknya semakin hari semakin sepi. Hingga pasokan beras di gudang pun makin lama makin menipis. Adik mertua Kinta yang dulu sudah menaruh curiga kepada Kinta, kini semakin yakin bahwa ada yang tidak beres. Dan menguatkan kecurigaan tersebut semakin yakin bahwa Kinta telah berbuat curang ke warga desa. Adik mertua Kinta pun menelusuri desa untuk mencari tahu. Ketika sedang singgah di salah satu rumah warga, ada seorang pria menghampiri beliau dan menceritakan apa yang dikeluhkan warga desanya. Sontak adik mertua Kinta pun kaget, karena selama ini apa yang dia curigakan itu benar. Dia bergegas pulang untuk menceritakan kepada kakaknya, yaitu mertua Kinta. Beliau sempat tidak percaya dengan cerita adiknya yang belum tentu benar. Lalu adiknya menguatkan bahwa apa yang diceritakan itu benar, dan ceritanya tersebut dapat langsung dari keluhan warga. Merasa penasaran dan ingin membuktikan cerita adiknya, keesokan harinya mertua Kinta mencari tahu sendiri dengan kembali berkeliling desa tanpa sepengetahuan Kinta. Karena sudah lama tidak berkeliling kampung, seorang warga melihat dengan rasa hormat dan memanggil beliau. Seketika beliau pun menghampiri warga tersebut dan singgah di teras rumahnya. Tak lama kemudian penduduk desa yang melihat beliau ikut berkumpul, karena sudah lama tidak melihat beliau. Lalu beliau pun bertanya ke warga yang sedang berkumpul mengenai cerita adiknya. Setelah mendengar langsung keluhan warga desa, beliau pun kaget, lalu meminta maaf atas nama Kinta. Lalu salah satu warga memberi saran agar jangan Kinta yang menggantikan beliau. Dikarenakan warga sudah sepakat jika nanti musim panen tiba, warga akan menjual hasil panennya ke juragan lain. Lalu banyak warga memberi saran kepada beliau agar yang meneruskan usaha beliau, yaitu adiknya beliau, yang lebih memahami kondisi warga desanya, ujar warga. Dan beliau pun menyetujuinya dan akan mengatur ulang desanya seperti awal. Mendengar hal tersebut, warga desa pun menyambut gembira karena hasil panennya nanti tidak akan mengalami kerugian. Lalu mertua Kinta pun bergegas pulang, dengan hati merasa bersalah kepada warganya. Sesampainya di rumah, mertua Kinta mengirim pesan kepada anaknya, yaitu suami Kinta lewat handphone. Di dalam pesannya tersebut berbunyi, "Nak jaga istrimu dengan baik dan tutunlah istrimu di jalan yang diridhoi oleh Allah." Suami Kinta pun kaget. Apa yang sedang terjadi? Dengan rasa penasaran, sepulang dari kerja, suami Kinta mampir ke rumah orang tuanya. Kebetulan jarak rumahnya hanya menempuh perjalanan 15 menit. Sesampai di rumah orang tuanya, kebetulan ayahnya sedang duduk di ruang tamu dengan raut wajah sedikit kecewa. Suami Kinta pun bertanya tentang pesan yang dikirimnya. Lalu orang tua suami Kinta menjelaskan apa yang sudah dilakukan Kinta kepada warga desa. Mendengar hal tersebut, suami Kinta marah kepada Kinta, namun ayahnya menyuruh agar dihadapi dengan kepala dingin. Suami Kinta pun pamit pulang dengan hati yang marah. Sesampainya di rumah, Kinta dipanggil dengan nada keras dan menyuruh duduk Kinta. Sesaat suami Kinta mau marah, dia ingat kata-kata ayahnya agar dihadapi dengan kepala dingin. Amarah suami Kinta mulai mereda dan dibicarakan dengan hati yang tenang. Ketika suami Kinta menjelaskan apa yang Kinta lakukan ke warga desa selama ini sudah salah besar. Dan selama itu pula lah kebohongan Kinta kepada suaminya diketahui. Kinta tak bisa mengelak lagi, lalu dia meminta maaf kepada suaminya. Namun suami Kinta menolak permintaan maaf tersebut, sebelum Kinta meminta maaf ke warga desa terlebih dahulu. Kinta pun menyetujuinya persyaratan suaminya. Keesokan harinya, Kinta mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta maaf atas kesalahan yang pernah dibuat Kinta. Warga desa pun memaafkan Kinta, akan tetapi kepercayaan warga desa kepada Kinta sudah hilang. Entah datangnya dari mana, tiba-tiba Kinta ingin menunaikan ibadah haji,
Akan tetapi niat haji Kinta bukan semata-mata karena Allah, melainkan agar nama buruk Kinta bersih dari desa tersebut. Dan uang berangkat haji yang Kinta gunakan adalah uang hasil dari bunga warga yang dipinjamin modal buat bertani. Suami Kinta sudah sempat menegur agar jangan gunakan uang haram itu buat pergi haji. Namun dengan keras kepalanya Kinta dan hati yang sudah tertutup dari ajaran Allah, Kinta pun memaksa kepada suaminya agar berangkat haji bersama Sam. Akan tetapi suaminya menolak karena uang yang Kinta gunakan adalah uang haram. Saya mau berhaji dengan kerja keras saya sendiri dan tentunya pakai uang yang halal, kata suami Kinta. Namun Kinta pun tetap ngeyel dan memutuskan untuk pergi berhaji dengan temannya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, tibalah saatnya keberangkatan haji Kinta telah datang. Suami Kinta hanya bisa berdoa yang terbaik untuk istrinya. Saat keberangkatan Kinta, hal-hal aneh sudah dirasakan suaminya. Namun suami Kinta hanya pasrah kepada Allah. Sesampainya di Mekah, Kinta sudah mengalami keanehan. Seperti kalau teman sekamarnya mengajak sholat, Kinta tiba-tiba berteriak dengan keras, dengan tatapan mata yang tajam kepada temannya. Sontak temannya merasa takut dan memanggil Ustadz untuk minta didoakan. Akhir cerita, di saat jamaah sedang berkumpul untuk masuk ke Ka'bah, tiba-tiba badan Kinta menggigil. Akan tetapi teman Kinta selalu memberi semangat kepada Kinta agar tetap masuk dan melihat Ka'bah. Kinta pun memaksakan diri untuk masuk, namun hal aneh mulai terjadi. Tiba-tiba mata Kinta buta, hanya gelap yang Kinta lihat. Sontak Kinta berteriak histeris. Inilah azab Allah yang nyata. Jika kalian ingin mengunjungi tanah suci, yaitu rumah Allah, bersihkanlah dulu hati dan dirimu. Gunakanlah uang yang halal untuk perjalanan ke tanah suci, yaitu rumah Allah. Semoga video kali ini bisa memberi pelajaran untuk kita semua, agar kita jangan tersesat dari jalan yang diridhoi Allah dan dijauhkan dari azab-Nya.